Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sirup itu mani terapa sedap. Ya. Jadi Apa tuh Bang? Sudah. ini persoalan makna ya. Jadi iman dan persoalan makna. Jadi iman melahirkan tata nilai ya. Dan tata nilai itu harus dijiwai oleh manusia. Itu manusia namanya. Jadi nilai-nilai itu kemudian diimplementasikan dalam amal kan. Jadi bukan hanya sekedar nilai yang berdiri sendiri, tapi yang dikatakan bernilai adalah dalam amal. Dengan begitu maka amal itu berkaitan dengan sebuah keimanan kita, dan iman itu berkaitan dengan makna. Dalam artian bahwa iman kita itu bermakna, kita mengatakan bahwa iman itu berarti itu ketika kita memaknai persoalan hidup, persoalan makna serta jadi kita kehidupan kita ini yang kita lalui secara terus menerus itu perlu kita maknai. Kita maknai bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah berkaitan dengan tujuan hidup. Nah, ini yang dikatakan dengan hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Jadi kenapa kita begitu pesimis dalam kehidupan kita? Itu kemungkinan kita kurang makna. Artinya misalnya kehidupan kita yang datang itu misalnya masalah, seringkali kita abaikan masalah, kita tidak memaknai masalah. Padahal orang-orang yang terus menerus tidak pernah putus asa adalah orang-orang yang menemukan tujuan hidupnya, sehingga problem-problem atau masalah-masalah yang dia lalui itu dia maknai. Jadi tidak ada yang disebut dengan kegersangan dalam kehidupannya karena dia makna terus ya. Ada sesuatu dia maknai, ada sesuatu dia maknai. Kenapa dia maknai? Karena dia berkaitan dengan tujuan hidup yang paling tinggi, yang jauh. Yang paling apa tujuan hidup kata Canur? Itu Allah, itu pertemuan lagi, pertemuan. Bagaimana kita bertemu kata Canur? Karena pikiran kita kan cuma berakhir pada makna, ya, bahwa Tuhan itu Maha Esa, itu yang berakhir pada makna. Tapi untuk sampai pada liqa Allah itu tidak bisa hanya makna. Makna itu berkaitan dengan kita untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan hidup itu ada peran makna. Tapi berkaitan dengan liqa Allah itu bukan peran makna, tapi dia berkaitan dengan amal. Jadi menurut Canur bahwa antara antara akal dan Tuhan itu di situ ada beririsan dengan hati nurani kan. Nah, hati nurani itu dia punya pemaknaan pasti sifatnya subjektif. Kalau akal rasional itu, maka pertemuan itu harus dilalui dengan amal. Karena amal itu adalah tempat titik liqa Allah, pertemuan dengan Allah, maka amal itu tidak bisa henti. Bagaimana amal itu supaya tidak berhenti? Disitulah kemudian Canur meletakkan harus ada juga peran makna. Jadi kita perlu memaknai iman, dalam untuk apa? Untuk teresap pada diri kita nilai Rabbani, untuk menjadi manusia yang perik kemanusiaan, kan? Yang itu kemudian dari nilai-nilai yang terjiwai itu kita realisasikan dalam kehidupan amal kita. Jadi kehidupan amal itu adalah bahasa untuk merealisasi hati nurani. Bahasa hati nurani itu apa? Perjumpaan, liqa Allah, pertemuan dengan Tuhan.
Karena pertemuan dengan Tuhan itu kan bukan pertemuan yang dalam artian mulus-mulus ya. Pasti banyak tantangan. Banyak tantangan, rintangan, banyak lah ya. Tidak ada orang menuju kebaikan itu mulus. Nah, dengan begitu maka jalan-jalan menuju liqa Allah itu pasti berkaitan dengan segala bentuk kesengsaraan, segala bentuk penderitaan. Nah, seringkali perjalanan hidup yang begitu yang membuat orang pesimis kan, yang membuat orang apa semua, kenapa capek sekali. Nah, maka kata-kata Nur mengatakan hal-hal yang kita lalui itu adalah hal-hal yang mendorong kita untuk sampai pada liqa Allah. Asal satu, memaknai setiap peristiwa itu, bahwa peristiwa-peristiwa yang datang itu bukan menghambat ketujuan kita, tapi justru dia menjadi sebuah tahapan-tahapan sampai pada liqa Allah. Dengan begitu, maka manusia yang pri kemanusiaan, manusia yang senantiasa dengan ikhlas dan tulus menerima apa yang dia terima, dan kemudian yang dia terima itu ada makna terkait dengan diri dia. Dengan begitu, maka setiap yang kita dapatkan, yang kita alami pasti ada sesuatu yang muncul dalam diri kita dan itu penguat. Jadi yang menguatkan diri kita itu menurut Syekh Nur makna. Apa yang kita dapatkan makna. Itu berkaitan dengan keimanan kita. Itu kemudian terus orang beramal. Nah, sehingga kita menolak yang disebut dengan mazhab mazhab pesimisme kan, mazhab optimisme kan, yang kalau Canur kan dia tidak memasukkan Islam optimis kan, yang optimis itu kan yang Hitler dan kawan-kawan. Nah, tapi mazhab dalam dunia Islam itu yang sebetulnya yang realis maksudnya, realis, fikrawi. Nah itu yang dia letakkan, sehingga kita perlu dengan begitu maka karena ada peran makna. Tapi kenapa orang sering memaknai itu seringkali juga gagal? Karena dalam pemaknaan itu ada juga beririsan dengan subjektivitas kita ya, nafsu, hasrat kan. Jadi kita memaknai di satu sisi, tapi ada kali kondisi-kondisi tertentu kan kita goyang ya, kita seringkali rapuh. Ada kondisi tertentu itu kita mulai memaknai itu semua ini ada manfaatnya Tuhan. Kemudian kata kuat. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu makna itu tidak begitu kuat, tidak berbanding lurus dengan sebuah tindakan kita. Nah, ini kan ada itu. Bahwa kita juga pernah pesimis kan? Pernah pesimis. Dengan begitu maka satu sisi makna, tapi perlu juga kita tambahkan simpul-simpul tawakal dan keikhlasan. Nah itu. Jadi satu sisi kita memaknai setiap tindakan kita, satu sisi harus ada proses tawakal dalam ikhtiar amal itu. Nah, agar apa? Karena kalau kita terus memaknai, namun apa yang kita seringkali yang kita maknaikan tidak sesuai dengan realitas. Nah di situ untuk mengantisipasi kekecewaan kita, lahirnya proses tawakal. Ada disebut dengan menjiwai kan, tradisi. Ini kan amal ya, baik amal itu kebudayaan ya. Kan ini kan iman, ini kan pasti ilmu kan, ini amal kan. Dia di sini berbicara tentang jiwai kan, jiwai. Nah, kemudian di sini amal perbuatan. Penjiwaan ini ada berkaitan dengan makna tentang apa? Satu, tujuan hidup. Tujuan hidup kan ini al-haq ya, al-haq ya, dengan tujuan hidup kita. Makna itu kan berkaitan dengan ini. Makna bahwa tujuan kita hidup itu adalah Allah, kan? Bahwa tujuan hidup kita adalah Allah, liqa ya. Jadi karena tujuan hidup kan harus berkaitan dengan makna kan. Tidak ada orang bilang tujuan hidup itu harus dapat. Tujuan hidup berkaitan dengan makna. Apa tujuan hidup kita adalah liqa Allah, pertemuan. Tapi pertemuannya di mana? Nah, di situ adalah di sini
tujuan hidup dan Allah, konsekuensinya di sini liqa ini titik pertemuannya di bab sejarah. Ya. Makanya ada disebut dengan makna ini kan nalar ya, makna kan di sini kan ini kan ruang-ruang apa nama nilai kan Rabbani kan, itu kan wahyu kan ini Rabbani, dia kan akan beririsan dengan hati nurani, ini kan akal ya, makna hati nurani. Jadi hati nurani ini sebentar dia bermain, jadi makna berkaitan dengan tujuan hidup, memaknai. Kemudian ada juga dalam diri kita itu ada disebut dengan hati nurani. Hati nurani ini dia tidak berbicara makna. Tidak ada bilang hati itu berbicara makna. Hati itu kan berbicara tentang sesuatu yang hadir, kerinduan kan hati kan, maknanya kan kerinduan penantian. Maka hati itu akan berkaitan dengan, jadi amal itu adalah bentuk bahasa kerinduan. Ini pertemuannya. Jadi hati kita yang akan bertemu. Jadi kita tidak mungkin melihat perkenalan. Kita tidak mungkin melihat bagian tadi. Hati kita yang menangkap pertemuan namanya liqa. Tapi di sini liqa, dan itu harus dilalui dengan sebuah amal. Dengan begitu, karena tujuan kita adalah liqa Allah, maka proses kehidupan itu perlu makna. Tapi perhatikan, sejauh apapun kita memaknai, seringkali yang kita maknai tidak seperti kenyataan ya. Seringkali makna juga di satu sisi dia menguatkan kita, tapi di sisi lain karena makna itu seringkali tidak banyak juga yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang seringkali membuat orang pesimis kan, Dengan begitu maka satu sisi makna itu adalah untuk mengorientasikan kita pada di hal-hal yang di sini. Makna itu berkaitan dengan segala aktivitas kita, itu mengorientasikan kita pada tujuan hidup. Jadi kita menjalani sesuatu kemudian kita maknai. Agar apa? Agar kita senantiasa terstimulasi terhadap apa-apa yang kita kerja, bahwa tidak sia-sia. Sekarang kita mau lihat bagaimana di bab yang selanjutnya yang disebut dengan simpul-simpul keagamaan. Ini tentu kita akan mengaitkan dia dengan makna dan tujuan hidup ya. Iman itu ini Allah, Islam itu ilmu, selamat kan, ihsan itu amal, itu. Kita kan ada rukun iman sama rukun Islam, tidak ada rukun ihsan. Kayak kata Gus Dur, ada yang kurang dalam Islam, rukun ihsan, rukun amal. Ya kan cuma rukun iman, rukun itu. Dari mana kita tahu bahwa amal kita diterima? Kan harus ada rukunnya. Nah, ini cuma tidak disusun. Jadi kita bisa melihat misalnya tawakal apa? Takwa, tawakal dan ikhlas. Berkaitan dengan makna, berarti kan? Makna itu berkaitan dengan tujuan hidup kita, berkaitan dengan keimanan kita. Dengan begitu, maka akhir ujung dari sebuah makna itu harus sampai pada ketakwaan, ketundukan. Jadi orang-orang yang memaknai itu harus sampai pada posisi takwa. Takwa itu kan tunduk ya. Tunduk kepada al-haq, itu kan takwa, ittaqillah haqqa tuqatih. Iya, bahasa Arab itu. Takwa kepada Allah itu kan iman. Takwa itu kan iman. Jika teman-teman bertanya takwa,
Jadi yang tunduk itu apa? Yang tunduk itu apa? Yang tunduk itu hati kita. Jadi pikiran kita itu mencapai kemudian tunduk. Iman itu kan hati kan, iman kan? Orang bicara iman kan hati pastinya. Kalau iman itu bicara hati, kalau ketika prosesi pemaknaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik, besar, sempurna, maka di situ akan memasuki relung hati yang paling dalam, bermakna ketakwaan. Jadi ketakwaan itu adalah ketundukan hati pada al-haq. Takwa ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dalam hatinya cuma Tuhan. Itu namanya orang-orang bertakwa. Dengan begitu, maka dalam prosesi pemaknaan itu jadi kalau hati melahirkan takwa, maka makna itu berujung pada sebuah kepasrahan. Pasrah. Tawakal itu pasrah ya. Pasrah. Makna itu perhatikan. Jadi tentang sesuatu yang kita maknai itu akan sampai pada sebuah kepasrahan. Pasrah ini tawakal ya. Tawakal. Pikiran kita pasrah terhadap al-haq. Jadi kalau saya memaknai sesuatu tentang sesuatu kejadian, saya memaknai terutama berkaitan dengan tujuan hidup, sehingga kita menemukan al-haq dengan segala keagungan dan kepasrahan. Kata Cak Nur bahwa pengetahuan kita tentang alam, diri dan sejarah akan kita menemukan sebagai satu ada sebuah hukum umum kan, sehingga orang itu kan tunduk, tawakal, pasrah ya, pasrah. Jadi sebuah perjalanan pemaknaan sampai pada satu substansi tentang realitas yang kita maknai, dalam hal ini adalah al-haq, maka akan menghantarkan orang pada sebuah kesadaran yang tawakal, yang pasrah. Ketika pikiran itu pasrah, dalam makna itu menghasilkan sebuah sikap tawakal, maka di situ munculnya takwa. Jadi hati itu berkaitan dengan takwa, namun pikiran itu mempasrahkan dirinya dalam makna tawakal. Jadi kalau pikiran makna jiwa ya, jiwa kita itu sampai pada kepasrahan, maka hati terbuka untuk mengimani. Jadi orang bicara iman itu bicara hati. Makanya betapa sensitifnya orang bicara iman. Memang hati itu bukan berbicara pertanggungjawaban. Hati itu pokoknya saya percaya Tuhan. Siapa yang mau tanya saya? Itu hati. Tapi sebenarnya harus ada sebuah proses penjiwaan, sehingga jiwa juga tunduk. Kalau hanya hati yang mengimani, jiwa tidak tunduk pada sebuah pemahaman tentang ketuhanan, maka ini akan hati dan akal akan berbenturan kan. Makanya orang seringkali kalau kita diskusi, akal lain, hati lain ya. Jadi misalnya kita juga kan seringkali berbenturan, nggak usah pakai Tuhan, nggak usah dijelaskan. Kan jadi benturan antara hati dan pikiran kita kan. Padahal satu fungsi dari penjiwaan kita itu adalah untuk mentawakali itu diri kita terhadap apa yang dia maknai, al-haq, pemahaman ketuhanan. Ketika jiwa itu sudah pasrah, tawakal itu pasrah kan? Iya. Tawakal terus berpasrah diri. Itu jiwa. Kalau kita sudah berpasrah diri, maka yang keluar apa? Yang keluar itu bahasa takwa. Kalau kita sudah pasrah, maka kita akan tunduk. Itu disebut dengan bahasa takwa. Dan maka di sini akan keluar disebut dengan bahasa takwa. Takwa. Kalau kita sudah pasrah, keluarlah bahasa takwa. Dengan begitu ketakwaan itu dan kepasrahan itu adalah modalitas kita
dalam amal, sehingga dari dua sikap ini menyebabkan yang disebut dengan keikhlasan. Ini kira-kira poin besarnya, tapi kita mau lihat rigidnya itu ya, rigidnya Cak Nur. Ini sebenarnya simpul keagamaan pribadi. Maksudnya kenapa tuh? Keagamaan pribadi, individuasi. Jadi itu tiga itu karakter ya, kalau bilang karakter ya, karakter individu yang beragama. Keagamaan pribadi itu adalah agama yang dia jiwai, kan? Jadi itu karakter orang yang beragama itu adalah takwa, tawakal, dan ikhlas. Ini apa nama? Ini dalam kehidupan orang-orang yang berkarakter agama secara pribadi, ini terbentuk pribadi-pribadi ini pasti ada berkaitan dengan orang yang kemanusiaan, kan? Jadi kalau karakter ini terbangun dalam diri kita, adalah sebuah karakter keagamaan, bahwa individu itu dia harus bertakwa, dia harus bertawakal, dan dia harus ikhlas dalam tindakannya. Tapi hati-hati teman-teman bilang ikhlas tidak melalui dua proses ini, karena kalau teman-teman ikhlas, jiwa tidak tawakal dan hati tidak takwa, maka teman-teman ikhlas pada siapa? Nanti sebentar Rifai ikhlas pada siapa misalnya, itu kan bahaya sekali. Kita ikhlas ini kan tidak mau apa-apa, ikhlas ini kan tidak menginginkan apa-apa. Yang kita tidak inginkan apa-apa itu dari manusia, perhatikan. Jadi saya ikhlas itu adalah tidak meminta sesuatu dari manusia, tapi dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Nah, itu takwa. Apa nama? Itu ikhlas. Saya ikhlas, iya, kerja saja. Tapi keikhlasan dia itu adalah berkaitan dengan manusia, tapi dalam dirinya dia membutuhkan sesuatu dari ini saja. Nah, itu namanya orang-orang ikhlas. Kalau kita mengatakan, kalau kita pasrah secara diri kita ya, karakter individu, kita bertakwa, hati kita itu terikat pada Tuhan, dan kita ikhlas sama tindakan. Ikhlas itu adalah satu bentuk tanpa pamrih terhadap apa yang kita lakukan, kecuali sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Kalau misalnya ini mahram, tidak, saya ikhlas. Yang penting jujur, ikhlasnya itu 1000 ikhlas, 5000 tunggu saya pikir. Itu bukan ikhlas. Itu menolak, ada kepentingan. Tapi ikhlas itu adalah orang yang memang tidak mau sesuatu dari manusia. Yang dia mau itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Nah, itu akan berkaitan dengan keikhlasan, itu adalah jalan masuk ke sini. Ini tawaran yang paling tinggi manusia yang ikhlas. Jadi karakter tiga ini menghantarkan kita pada ini yang menjadi tawaran akhir, kan? Kalau kita belajar ikhlas, misalnya kita melakukan sesuatu ikhlas saja. Kalau orang kasih alhamdulillah, kalau tidak tidak masalah, kan begitu. Bukan berarti bahwa itu namanya ikhlas ya. Jadi ikhlas itu adalah kalau orang, bukan kita yang meminta, diberikan alhamdulillah, tidak masalah. Jadi sebuah pemberian yang paling tertinggi dalam sikap keikhlasan ini kan tujuan. Jadi buat apa kita ikhlas kalau kita tidak menemukan tujuan ini? Basisnya 3. Ini adalah karakter karakter keagamaan pribadi, karakter individu. Kalau kata Cak Nur dalam MDP, inilah disebut dengan manusia tauhid. Dia ganti dalam sini disebut dengan keagamaan pribadi, tapi dalam MDP disebut dengan manusia tauhid. Individu itu manusia yang beragama, adalah manusia yang di dalam batinnya ada takwa. Jadi hati dia ikat dengan ketakwaan, kejiwaan dia ikat dalam sebuah ketundukan dan kepasrahan terhadap makna yang dia dapatkan. Konsisten kan dia? Kita tidak mungkin mengikat hati dengan makna, kita pasti mengikat hati dengan takwa. Namun jiwa kita harus ikat dengan makna dalam kepasrahannya. Tindakan kita harus ikat dengan keikhlasan sehingga dia terus berbuat. Gitu.
Jadi tentu masing-masing. Kalau kita misalnya kita hanya menarik dalam teori tawakal kepasrahan jiwa kita, maka yang dia dapatkan adalah pengetahuan kan, tambah besar pengetahuannya. Tapi kalau dia berkaitan dengan ketakwaan hati nurani kepada Tuhan, maka dia dapatkan juga tentang sebuah kehadiran Tuhan yang bermanifestasi pada dirinya. Jadi kalau kita berkaitan dengan kepasrahan jiwa kita pada al-haq dengan makna, maka kita akan mendapatkan bentuk pengetahuan-pengetahuan Tuhan. Makna ya. Kalau kita menundukkan hati kita dengan takwa, maka kita akan mendapatkan manifestasinya, kehadiran. Jadi di dalam diri kita, dalam dua terma awal ini, maka terus kita memaknai ketuhanan dalam kehidupan kita, maka terus terbuka sebuah pengetahuan yang meluas tentang Tuhan dan kepasrahan tunduk padanya. Ketika ketika hati itu terikat pada al-haq, maka dia akan apa? Akan dia senantiasa menangkap dan termanifestasi sifat-sifat ilahi pada hatinya. Ketika termanifestasi pada hatinya, kalau kata Imam Ali, orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan adalah orang-orang yang dalam hatinya itu senantiasa masuk cahaya, sehingga hatinya itu terang. Kalau hatinya sudah terang, maka kita sudah tidak bisa membedakan antara gelap dan siang, antara gelap dan terang, siang dan malam. Terang, kalau terang itu ada gelap, kalau terang. Jadi yang orang masih mengetahui malam dan siang, gelap dan terang, itulah hati-hatinya dalam kegelapan. Itu kira-kira bahasa Imam Ali. Sedikit padat, kita ini ada siang. Itu artinya kita masih dalam kegelapan. Kalau semua sudah terpancar dalam hati kita dan cahaya itu terpancar, tidak ada kegelapan, maka apa arti siang? Apa arti malam? Apa arti gelap dan apa arti terang? Yang ada cuma terang toh. Kira-kira begitu. Kalau sudah arti terang toh, maka sebuah bahasa kerinduan dan diwujudkan dalam amal yang dikatakan dengan keikhlasan, maka dia akan terpancar. Ini yang akan dia dapat. Kita kan tidak bisa karena tidak terang, makanya tidak dapat. Kira-kira begitu. Itu berarti kan? Makanya kata Memali, segala sesuatu itu disebut satu adalah kurang kecuali dia. Itu bahasa-bahasanya. Segala sesuatu itu disebut satu adalah kurang kecuali dia. Itu bahasanya. Jadi misalnya alam semesta kita bisa mengatakan dia satu, tapi ini satu dalam kurang, bahwa dia tidak sempurna kecuali dia, satu yang tidak berbilang dan tidak berkurang, itu cuma dia. Itu kira-kira bahasanya. Jadi segala sesuatu bisa disebut satu, tapi yang disebut satu itu adalah satu dalam berbilang, 1, 2, 3. Itu disebut dengan kurang. Tapi kalau kalau cuma dia itu satu yang bukan dalam angka dan bilangan, satu tok, kira-kira begitu. Makanya satu yang dia itu yang itu dalam mana itu kayak bahasa Najul Balagh itu, teman-teman baca Najul Balagh itu gila. Itu gua yang kata-katanya itu memang itu saya juga baru lihat itu memang ada bahasa tinggi bagi saya. Apa maksudnya? Itu dikira ini adalah karakter ya, karakter manusia tauhid. Kalau di sini katakan manusia pribadi keagamaan. Agama tauhid kan pribadi tauhid. Pasrah itu apa? Pasrah itu kan takwa itu kan pasrah. Pasrah itu kan tunduk ya. Tunduk itu pasrah sudah itu. Tawakal. Apa itu tawakal ya? Tawakal. Penyerahan ya, kayak saya sudah tawakal, saya sudah serahkan ya, saya sudah berserah diri, tawakal. Kemudian jadi berserah diri ya. Jadi Islam itu kan kepasrahan, serah diri. Jadi kita berserah diri itu harus itu berkaitan dengan batin kita, serah diri, patuh dan taat terhadap al-haq. Jadi seringkali kita mengatakan bahwa kita itu mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, tapi kita tidak pasrah. Karena pasrah itu berbicara hati kan? Banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak
tunduk terhadap kebenaran, karena itu kan problem hati. Jadi tunduk itu adalah wilayah hati ya. Islam itu menundukkan hati kita terhadap hati. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang benar. Agama yang benar. Sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah. Jadi patuh terhadap Allah itu pasrah, namanya pasrah. Jadi kepasrahan dalam terma itu adalah pasrah sama yang memiliki kuasa al-haq. Jadi pasrah ini problem batin. Jadi misalnya teman-teman pernah sholat tiap hari, kemudian setiap sholat itu teman-teman baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu berarti bahwa Islam itu bukan jalan yang lurus. Karena kalau Islam itu jalan yang lurus, kenapa kita tiap hari berdoa begitu? Ada begitu. Itu problem batin. Itu batin dia bicara. Karena banyak kita orang Islam tidak pernah tunduk. Faktanya kan begitu. Banyak kita orang Islam itu tidak pernah pasrah ya. Disebut dengan apa nama Islam formalistis. Jadi begini. Ambil la ilaha illallah. Padahal dia tidak pernah tunduk-tunduk amat. Puasa juga kayak Rizwan. Itu tentu hati dia yang tahu, tapi ini secara formal kan begini. Itu beracun. Jadi ini disebut dengan kepasrahan. Jadi Islam itu pasrah, tunduk sama Tuhan ya. Sama Tuhan. Jadi yang dimaksud ini pasti batin. Jadi kita mengakui Tuhan dan tunduk itu sudah Islam. Formal ini Islam sama-sama itu formal. Tapi dia ini berbicara makna-makna batin. Makanya Cak Nur seringkali tidak mengutamakan hal formalistis kan? Dia tidak mengutamakan hal-hal yang fikih kan? Dia bermain dalam sebuah terma batin. Tunduk sama Tuhan itu adalah Islam. Jadi orang-orang lain, jadi Islam itu adalah tunduk dan pasrah. Berarti kan? Tunduk dan pasrah. Jadi batin kita itu perlu kita tundukkan. Ini kan, kesadaran kan perlu kita tundukkan kan batin. Hati kita perlu kita tundukkan. Semua kita perlu ego. Kita perlu disebut dengan Islam. Itu adalah Islam yang sejati itu begitu katanya kata Cak Nur. Jadi kalau kita beragama Islam secara formal, tapi kita tidak tunduk sama Tuhan, berarti itu bukan Islam yang hakiki. Islam secara formal iya. Tidak ada yang tolak teman-teman mau bilang orang tidak beragama. Tidak. Tapi secara batin itu tidak bisa kita katakan Islam. Jadi Islam dalam formal itu tidak berkaitan dengan ketundukan kan? Yang penting pakai baju, cila, naik kaki sedikit, jenggot turun, Islam. Tapi apakah batin kita juga tunduk? Kalau batin kita juga tunduk sama Tuhan, kenapa manusia yang lain kita zalimi? Nah itu tuh problem-problemnya kan begitu. Jadi betapa banyak kata siapa namanya? Kalau bahasa Imam Malik, betapa banyak orang yang berislam tapi tidak Islam. Kalau Allah berfirman, betapa banyak orang yang sholat tapi merugi. Itu yang begini-begini formal. Jadi orang mengutamakan formalistik tapi batinnya tidak tunduk. Makanya orang tiap hari sholat tapi ternyata harta bagi jam mukanya. Ada kan teman-teman lihat satu kali itu ada orang yang, itu dia juga takut. Saya juga panik kalau dia orang mungkin dia sampai datar dan matanya menyala itu memutuskan. Nah, ini disebut dengan batin yang harus tunduk. Mungkin Rifai belum lihat orang-orang kejam begitu. Yang sholat tiap hari kejam. Itu kejam. Jadi ini disebut dengan batin yang tunduk. Jadi kalau orang-orang tua kampung kita di sana tidak sekolah dan dia tunduk sama Tuhan, itu Islam. Walaupun dia tidak sholat dalam artian takbiratul ihram kayak kita, itu tetap Islam. Jadi Islam itu ada dua, ada Islam syariat, ada Islam batin. Kebanyakan pada posisi batin kita tidak berbeda, bahwa tunduk sama al-haq yang di formal itu tidak usah diperdebatkan. Itu kan pilihan orang di formal, tapi batin ini perlu didudukan dulu. Jangan sampai kita ini sekarang
beragama ini ada orang mualaf, alhamdulillah umat bertambah. Tapi apakah bertambah orang tunduk? Nah begitu. Sekarang ini ada Ustadz apa nih dari Papua, dia Islamkan orang Papua itu. Ustadz Fadlan siapa itu? Dia mengislamkan orang. Iya, yang berapa ribu orang teh? Nah itu. Oh, mau Islam bertambah itu baik-baik. Tentu juga kita kan senang juga ya, namanya orang ini. Tapi kita tidak menilai dalam aspek itu. Kita melihat bagaimana Cak Nur menempatkan dalam batin. Apakah batin mereka juga tunduk? Karena dari proses keterangannya itu mengikuti kepala suku. Kepala suku mengatakan pindah, semua pindah. Apakah batinnya tunduk? Jangan-jangan yang tunduk cuma kepala suku, yang lain tidak karena ikutan. Nah itu menjadi problem dalam agama. Tentu jumlah alhamdulillah karena orang berpindah ya. Tentu itu juga satu prestasi. Tapi ada batin itu yang perlu dilihat. Itu juga perlu ditundukkan. Dan batin itu siapa yang menundukkan? Dia sendiri ya. Dia sendiri melalui suatu proses makna. Dia harus tahu dalam makna-makna Rabbani. Sehingga hatinya takwa, bertakwa kepada al-haq, pasrah ya. Jadi Islam itu mana? Apakah kita berislam baru takwa? Apakah kita berislam baru tunduk, atau kita tunduk dan takwa baru kita berislam? Nah, kira begitu. Apakah Islam mendahului kita bertakwa, atau kita takwa baru berislam? Islam baru takwa itu disebut dengan agama formil. Nah, fikih-fikih itu. Tapi kalau kita bertakwa baru Islam, itu disebut dengan agama batin. Ini sama kan? Kita masuk Islam, kemudian kita mengasah ketakwaan kita kan? Berarti fikih masuk di batin. Batin pasrah sama tunduk baru masuk di Islam. Nah itu dua pendekatan yang berbeda. Tapi Cak Nur mendekatan dari aspek apa? Esoteris ya. Kira begitu. Kata Imam Ali, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang di malam hari dia merapatkan kakinya, dia membaca Al-Quran beberapa menit, kemudian dia memaknai. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan arti-arti yang kebahagiaan, maka dia itu senang. Kalau dia melihat arti-arti itu yang kayak arti keburukan, maka di telinganya itu seketika terdengar bisikan neraka. Itu ada orang bertakwa. Ini kan jauh kan, itu berapa teorinya. Besok-besok lain lanjut. Dan ini kira-kira ya, jadi pasti berimplikasi. Kenapa berimplikasi? Lagi kita kan masuk teori amal ya. Jadi pasti semua masuk. Dari orang yang bertakwa juga pasti akan membawa implikasi. Yang tidak juga pasti akan membawa implikasi pada sosial. Ini kepribadian, free kemanusiaan. Free kemanusiaan. Saja, gimana itu makna religiositas mengatakan? Ya, dalam sejarah kan dengan Yahudi ya. Jadi kita mengakui bahwa Nabi mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, tapi dia masih menyembah kiblat di Yerusalem. Makanya kata orang Yerusalem, oh masa Nabi masih sembah kita, sembah kiblat kita. Dari situ kemudian orang Yahudi itu masih ngotot, ego. Masa Nabi masih ikut di kita begitu? Karena dia punya kiblat kan? Masa Nabi ikut, jadi pada saat bersamaan dia Nabi, tapi dia masih menyembah itu Yerusalem. Kemudian orang Yahudi mengatakan, dia masih mengikuti kita, berarti dia tunduk sama Yahudi. Jadi Nabi Islam itu tunduk sama Yahudi karena selalu menyembah itu. Dari segi sejarah begitu. Dari segi sosial juga sangat berdampak ya, karena orang-orang Yahudi menganggap dirinya paling top. Ada yang setelah kemudian dia berdoa ini dipindahkan ke Mekah. Karena tidak mungkin ada dua tempat suci. Baitul Maqdis di masanya itu memang jadi kiblat dan suci, tapi itu pada masanya. Tapi ketika pada Ka'bah, maka Ka'bah itu menjadi tempat suci tanpa mengukurkan bahwa dulunya dia suci, itu tempat Baitul Maqdis. Jadi kiblat selalu berkaitan dengan
arah orang menundukkan batinnya. Jadi kenapa kita disuruh sholat itu menghadap barat? Bukankah Tuhan itu di mana-mana? Apa maksud ke arah barat? Kenapa bukan ke arah utara? Kenapa bukan ke arah selatan? Kenapa bukan timur? Kenapa harus ke arah barat? Itu artinya bahwa semua manusia harus satu arah, tidak bisa berbeda-beda arah, karena tujuan cuma satu, al-haq. Kalau ada ke utara, ada ke selatan, tujuan kita banyak sekali. Berarti dunia ini bisa kacau. Dunia ini bisa kacau. Makanya kenapa dihentikan itu Baitul Maqdis, kemudian ditarik di Mekah? Untuk apa? Untuk mengarahkan orang sama satu tujuan. Sehingga kiblat itu menjadi ketundukan orang, ketundukan batin orang terhadap Tuhan. Nah, jadi disitulah kemudian teruji apakah orang Yahudi bisa tunduk apa tidak. Kan dia tidak mau tunduk, lawan terus kan, lawan terus. Ya, kita akan mengatakan justru perubahan itu adalah bukti dari otentisitasnya. Kalau dia tidak merubah, berarti tidak otentik karena dia ikuti Nabi Musa ya, Nabi Musa. Tentu itu juga wahyu, tapi agama Islam yang turun kedua setelah itu adalah punya ciri khas. Maka merubah itu adalah hal yang wajar, namanya otentisitas kan. Kalau dia tidak merubah berarti tidak otentik. Jadi kalau dia tidak merubah dari Baitul Maqdis menuju, maka berarti itu tidak otentik. Jadi otentisitas ini kan prinsip sekali dalam Islam, dan kiblat itu menjadi hal yang otentik. Maka kritik orang bahwa Islam tidak konsisten itu sebenarnya tidak berdasar, karena Islam punya ciri khas dan identitas sendiri ya. Bertakwa itu bukan berarti bahwa kamu barat, timur, selatan. Berarti kan ayat ini kata, bukanlah kebajikan itu adalah bahwa kamu menghadap wajahmu ke arah timur atau ke barat. Jadi bukan kamu menghadap sholat itu ke barat, ke timur, utara dan selatan. Bukan itu yang disebut dengan orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Dan apa bukti iman? Iman kepada Allah, tapi yang paling real itu adalah mengikuti Nabi, disebut orang yang bertakwa. Jadi berkaitan dengan perpindahan itu bukan berarti bahwa dari selatan pindah ke barat kemudian orang mengatakan sudah tidak bijak, tidak. Jadi yang bertakwa itu kata Nabi bukan kamu sholat ke barat ke timur, tidak, ikuti Nabi bertakwa. Jadi kalau Nabi ke barat ikuti dia, jadi bukan kamu mengikuti arah baratnya sehingga arah itu kamu mempersoalkan. Nah, yang sekarang kan, yang ini kan kejadian ini kan orang mempersoalkan arahnya. Kenapa bukan ke selatan? Kenapa dipindahkan ke barat? Ini kan orang mempersoalkan arah kiblatnya. Kata Tuhan dalam ayatnya, bukan itu yang disebut bertakwa, itu adalah itu kamu ikuti Nabi, itu beriman kan. Jadi kalau Nabi mau ke selatan, ya kita ikuti ke selatan. Kalau dia mau ke timur, kita ikuti ke timur. Jadi mengikuti Nabi itu yang disebut orang-orang yang bijak, orang-orang yang bertakwa. Bukan mengikuti arah jarum jam atau arah angin. Ya? Itu bentuk takwa. Ada buktinya dari Nabi. Jadi ada 4 poin, tapi 4 poin ini kurang kuat. Nah, iya bagus juga, cuma masih banyak mana yang lain. Ada juga anak yatim, kan? Anak yatim, bahwa kita harus menghidupkan manusia, kan? Jadi perlu juga kita harus menghidupkan manusia, anak yatim. Jadi kalau mau ditarik, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghidupkan anak yatim, ya. Yang kemudian orang-orang yang beriman ada orang-orang yang akhlaki. Lagian dalam fase itu kan di Mekah itu kan Islam dan Yahudi bergabung kan. Berarti apa? Nanti orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga persatuan.
tidak lagi memperdebatkan arah-arah kiblat. Nah, itu sebenarnya begitu. Sebenarnya kalau mau tarik, ada apa disebut dengan nilai iman dalam ayat ini? Bahwa kita tidak perlu memperdebatkan hal yang tidak prinsipil. Begitu. Yang sekarang ini coba kita lihat, banyaknya kita perdebat hal-hal yang tidak prinsipil. Bid'ah, tahlil itu bid'ah apa tidak? Kan tidak prinsipil. Kenapa harus diperdebatkan? Ini sebenarnya ayat ini menegaskan hal-hal yang enggak prinsipil tidak usah diperdebatkan. Nah, tidak usah diperdebatkan bukan berarti bahwa itu tidak berfaedah, tapi kan tinggal dimaknai saja. Tercanggah kan maknai. Jadi sekarang ini kan Indonesia kita kan mungkin Islam pada dunia kan seringkali berbicara hal-hal yang tidak prinsip. Sholat itu pakai kunut apa tidak? Masjid Rion Ridwan Kamil. Akan begitu. Sekarang? Masjid Rion Kamil itu segitiga sekarang Illuminati sudah serang. Kan tidak prinsipil. Kalau dalam ayat begini, makanya sepertinya ketidakprinsipil ini muncul dari mana? Coba teman-teman melihat. Ketidakprinsipil ini muncul dari mana? Sepertinya ada sosok yang tidak muncul. Nabi itu kan, Nabi dalam ayat ini dia mengutuskan hal yang prinsipil kan? Dia menggugurkan hal-hal yang tidak prinsipil. Kata Tuhan, bukan masalah barat dan timur. Yang menjadi penting orang-orang beriman adalah orang yang mengikuti Nabi. Berarti mungkin kita saja, sepertinya mungkin kita percaya sama agama ini, percaya sama Islam ini, sampai sekarang itu perdebatannya itu yang hal-hal yang tidak prinsip. Kemungkinan besar kita seperti memperdebatkan masalah arah, selatan atau timur. Sepertinya kita berislam tidak ada sosok, tidak ada tidak ada figur dalam agama yang itu mengakhiri hal-hal yang tidak prinsipil itu. Nabi kan dia mengakhiri hal yang prinsipil, bukan masalah barat atau timur, masalahnya ikut Nabi, itu. Jadi Nabi itu mengakhiri. Kalau sekarang itu muncul hal-hal prinsip, berarti kurangnya di mana? Itu kan berarti untuk kita. Berarti kemungkinan besar kita ini berislam tapi tidak ada Muhammad dalam Islam. Kalau kita mau kasih begitu, mau kasarnya begitu, yang batinnya kan di situ. Kalau kata din, kalau Islam itu dikatakan jalan, maka sudah pasti ada orang yang berjalan di dalamnya kan? Tidak mungkin jalan tidak ada orang yang berjalan. Kalau Islam itu jalan berarti ada orang yang berjalan di atasnya, dan jalan yang orang yang berjalan itu pasti Nabi. Seringkali kita itu beragama tapi tidak tahu orang yang berjalan. Itu kemudian kita meletakkan hal yang tidak prinsip itu. Bid'ah, tahlil, kemandian itu. Itu kunut itu apakah sholat kunut atau tidak? Begitu. Itu kan tidak prinsip. Sepertinya ada kehilangan sosok dalam agama. Itu tafsiran. Nabi kan mati kemudian tafsiran. Kira itu. Jadi sebenarnya lebih menarik kalau kita mau tambahkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang iman itu, hal-hal yang tidak prinsip itu tidak boleh diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi masih banyak lagi bisa dimaknai. Tapi 4 itulah cukuplah. Tapi kita bisa tambah lagi. Lanjut. Nilai-nilai takwa itu dalam kesadaran kita terhadap Tuhan itu apa? Kira-kira yang paling otentik menurut saya, menurut teman-teman apa? Satu adalah tidak usah mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsipil. Itu orang-orang yang beriman. Apakah Tuhan tuh dia persoalkan teman-teman makan 3 jari atau 4 jari? Tidak. Itu kira-kira hal-hal yang tidak prinsipil itu. Jadi orang yang punya kesadaran tauhid adalah orang-orang yang tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsipil. Lagian hal-hal tidak prinsipil itu tidak mengganggu keimanan. Yang prinsipil itu yang mengganggu keimanan itu. Itu. Jadi bukan barat atau timur. Yang mengganggu keimanan itu apa? Kalau kalian tidak ikut Nabi itu yang mengganggu keimanan. Itu yang prinsipil kan? Jadi apa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak lagi memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsipil dalam agama. Indonesia sekarang kita itu masalah di situ. Hal-hal yang tidak prinsipil itu
dimunculkan. Sejarah yang tahun berapa ribu lalu dimunculkan, perdebatan-perdebatan yang tidak menarik, yang bisa memecah belah dan itu tidak prinsipil, itu diperdebatkan. Misalnya orang seringkali dalam isu mazhab orang seringkali memperdebatkan apakah Imam Ali jadi pemimpin apa tidak, itu kan tidak prinsipil, tidak prinsipil. Punya pertanyaan, kalau mau ikut ya ikut saja, mau apakah dia pemimpin atau tidak, itu kan yang jadi bukan dia pemimpin baru kita ikuti, itu kan seperti, jadi kalau mau ikut walaupun dia tidak bukan pemimpin juga, itu kira-kira begitu. Jadi orang masih mengangkat isu-isu begitu. Jadi kata kata Mutahar dalam bukunya Pokok Najul Balaga, dia mengatakan sekarang manusia ini mencari hadis-hadis, menghabiskan waktunya mencari hadis-hadis untuk mau menguji atau mendengar hadis Nabi tentang Imam Ali. Cuma carinya itu tiap hari cari itu, tentu baik saja. Jadi dia cuma kerja itu tiap hari tuh cari mana Nabi pernah berkata tentang Imam Ali bahwa dia begini-begini. Ya, orang tuh mengapa begitu kita mencari. Tapi problemnya bukan di situ. Jadi apakah kita menolak atau menerima itu apakah berkaitan dengan pembicaraan Nabi? Tidak. Harus berkaitan dengan sosok itu. Kalau sosok itu berarti kita harus pelajari semua riwayat dan pelajari semua tingkatan karya yang dia buat. Ini juga begitu. Jadi orang-orang yang beriman tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsipil sama sekali. Jadi kalau kita mau mengikuti orang bukan karena orang bilang, itu begitu. Tapi memang orang itu saja, itu kira-kira. Jadi yang hal-hal yang tidak prinsipil itu tidak usah. Itu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang senantiasa menjaga yang prinsip, namun tidak mempermasalahkan yang tidak prinsipil. Karena yang tidak prinsipil itu pasti tidak mengganggu yang prinsipil. Justru hal-hal yang tidak prinsipil itu hadir. Misalnya ada orang bertanya, apakah berzikir itu bid'ah? Bayangkan itu. Apakah Nabi dulu pernah pegang tasbih? Ya Allah, bayangkan itu. Apakah berzikir itu sesudah salat itu bid'ah? Nama berzikir, kita punya pertanyaan, bid'ah itu kan menambah-nambah sesuatu. Memangnya zikir itu adalah bagian dari rukun salat? Tidak, kalau tidak kenapa menjadi bid'ah? Kan tidak masalah itu. Pulang kecil begitu. Kan tidak prinsipil. Tentu kita bukan berarti bahwa tidak prinsipil itu tidak penting ya. Penting, tapi tidak prinsip. Jadi kalau tanpa itu juga tidak masalah. Tapi kalau itu juga adalah lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi menurut saya secara otentisitas kita mengenal bahwa kesadaran tauhid itu adalah kesadaran orang-orang yang tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip. Untuk kebangsaan kita mungkin yang paling relevan itu. Karena kondisinya sekarang kan bodoh orang kiri kanan sudah saling mengkafirkan. Yang mazhab satu bilang ini, ya kan? Hal-hal yang tidak prinsip ya. Nah itu kira-kira lanjut. Kepada saya hadis qudsi kan Allah mengatakan, kalian bisa berbuat maksiat, yang penting saya tidak lihat. Kalian bisa berbuat maksiat yang dimana tempat itu saya tidak lihat kalian bermaksiat. Dia semua kuasai kok. Dia semua bangun di rumah. Kalau dia semua lihat berarti maksiat itu hal yang mustahil. Berarti kan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini mendorong kita untuk menempuh hidup mengikuti garis-garisnya. Maka kesadaran ini memperkuat kecenderungan alami fitrah berbuat baik, sebagaimana disuarakan dengan lembut oleh hati nurani atau kalbu pada giliran dorongan batin. Jadi kesadaran akan Tuhan itu akan bisa mendorong hati nurani, takwa akan bisa mendorong tunduk terhadap Tuhan, itu akan bisa mendorong hati kita. Ketika hati terikat sama Tuhan, maka hati itu akan tambah kuat. Hati tambah kuat karena dia mendapatkan cahaya. Jadi takwa itu begitu. Jadi apa sih takwa? Dari sekian pembacaan kita terhadap tema apa sih takwa itu?
Takwa itu adalah sikap ya, sikap pribadi dalam ketundukan batin dia terhadap Tuhan. Takwa itu. Dari bentuk kesadaran itu, kesadaran akan ketundukan terhadap Tuhan itu, terpancarlah nilai-nilai Rabbani di dalam hatinya. Ketika kesadaran itu tunduk sama Tuhan, maka hati ini terikat. Ya. Ketika terikat, maka manifestasi kan masuk di dia kan, manifestasi nilai itu masuk di hati. Jadi makna kita terhadap Tuhan takwa. Ketika takwa, nilai itu masuk di hati kemudian dimaknai oleh pikiran lagi, paling begitu. Jadi akhir dari sebuah ketakwaan kita pasti akan berkorelasi pada tindakan kan, akhlak, ini kan. Jadi takwa itu akan berujung pada akhlak. Pada akhlak, teori akhlak di sini akhlak ya. Teori akhlak. Jadi apa itu sikap akhlak? Akhlak itu adalah orang-orang yang senantiasa akhlak ini sensitif, akhlak apa? Halus. Kalau hukum kan kamu salah, benar, itu hukumnya. Tapi kalau akhlak itu seringkali, ya saya salah saja, ayo gitu. Kalau hukum kamu salah, saya benar. Tapi kalau akhlak, ya saya mengalah saja untuk kita untuk kita bersatu. Jadi ini akhlak. Jadi akhlak itu fondasi persatuan dalam sosial. Akhlak mengorbankan, saya menganggap salah saja, ya kamu yang benar, penting kita damai. Itu akhlak kan? Itu akhlak, itu bahasa moral. Kalau hukum kamu salah, iya. Kalau akhlak, iya saya saya mengaku salah. Dia akhlak itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Jadi iya, saya mengakui kesalahan saya, jadi dia mengakui kesalahan dia supaya sosial itu bersatu, itu akhlak. Nah, jadi apa kalau misalnya kita tarik dalam misalnya berkaitan dengan perbedaan begini, sepertinya perbedaan ini tidak ada yang mau mengalah, ya kan? Kenapa Indonesia ini perbedaan begitu lebar? Karena sepertinya tidak ada orang yang mau mengalah dan tidak mau orang kalah dan mau menang semua. Padahal dari ketakwaan harus tarik di akhlak kan? Akhlak itu kayak contoh tadi. Saya mengalah saja. Penting kita sama-sama. Begitu. Jadi orang-orang yang mengalah itu bukan berarti bahwa jadi orang yang mengalah itu pada hal-hal yang tidak prinsipil. Itu mengalah saja. Akhlak itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak prinsipil. Kecuali misalnya disuruh saya makan babi, iya saya mengalah makan babi supaya kita damai. Udah begitu. Itu prinsipil itu. Jadi akhlak itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak prinsipil. Jadi perbedaan ini apakah hal yang prinsipil? Tidak prinsipil. Justru persatuan itu yang prinsipil kan? Jadi kenapa kita harus menggugurkan persatuan dan memperlebar perbedaan? Padahal perbedaan ini tidak prinsipil. Nah, ini orang-orang kebanyakan mungkin kita di Indonesia ini tidak mau kalah dan mau menang semua, dan memang mungkin saja kita tidak berakhlak ya Indonesia. Kurang orang-orang yang bermoral, sudah mati semua, misalnya sudah meninggal juga. Sekarang amoral habis. Nah, kamu misalnya kalau pemilihan begini, coba kalau ini ya kok saya mengalah daripada bangsa ini juga. Tapi saya perlu mengatakan ya namanya pertarungan jadi begini sudahlah, jadi kita saling memaafkan. Misalnya begitu. Tapi kan tidak semudah itu. Akhlak itu begitu. Ini ketakwaan. Ketakwaan berkonsekuensi ada akhlak di sosial. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu sifat yang memang menyatukan orang. Kalau hukum salah tidak ada. Kalau moral, iya saya mengalah saja supaya kita aman-aman. Yang penting mengalah dia itu tidak merusak dirinya ya. Ya saya mengalah. Ya. Baik. Ya kita berteman. Kamu dan tikus. Ayo.
Pak ayo bebas. Ya saya mengalah, saya ingin supaya kita bersahabat terus. Bukan begitu. Itu bukan akhlak. Itu dia cari celah itu. Padahal satu, persatuan itu penting ya. Kalau saya tidak minum, akan merusak. Tapi bagaimana sifat akhlak di situ? Lagian akhlak itu harus harus menyatukan orang kan? Apakah menunggu Allah prinsipnya itu prinsip sekali merusak kesucian diri kita misalnya. Jadi bagaimana kita mau menolak? Tidak, saya tidak minum, tapi saya temani kalian minum. Saya yang tuang-tuang saja. Agak bisa gitu. Atau saya ini saya cari ini saya cari kue lah, saya kasih beli kalian supaya kalian minum. Habis itu saya pergi. Begitu kan tidak merusak. Saya tidak mau, kurang ajar kamu kira saya ini orang agama. Itu fikih haram itu. Nah, itu bukan akhlak, itu dia pakai pandangan hukum. Itu haram, kenapa kau ada kamu ini kurang ajar, dasar bahlul. Itu dia pakai pandangan hukum. Tapi kalau orang pakai pandangan akhlak, misalnya ada tawaran pakai pandangan akhlak, ini saya tidak minum, tapi saya akan belikan kalian cemilan supaya kalian tambah tambah kuat minumnya. Ya mudah-mudahan teman-teman minum dan sadar itu tahu apa pentingnya minuman. Ini penting. Mungkin begitu. Bukan karena kalau kamu caci maki orang mabuk nanti berkelahi. Kan begitu kan? Begini kau tolak dengan tegas pasti akan bermusuhan. Bagaimana kamu tolak dengan sifat akhlak supaya persatuan dan mereka tidak tersinggung? Itu namanya akhlak. Itu akhlak itu. Baik. 1 botol. Satu botol ini saya tambah lagi 3 botol. Supaya kalian minum dan aman-aman ya, saya ada urusan. Itu namanya akhlak. Dia menyayat persatuan itu. Itu persatuan kuat sekali. Kamu juga berkontribusi. Enggak, saya membantu mereka kok. Bukan berarti bahwa saya saya suruh mereka minum. Saya cuma beli rokok. Saya ketika beli minuman, saya beli rokok. Kecuali saya beli minuman saya kasih kan saya cuma kasih duit. Terserah mereka mau beli apa. Ini saya kasih duit. Kalian mau beli terserah. Yang penting saya tidak beli minuman ini. Itu berarti kalau kamu beli minuman dan kasih mereka, itu namanya kau mendukung perbuatan itu. Tapi kalau saya cuma kasih duit. Saya kasih duit. Saya bukan bilang ini beli minuman. Saya kasih duit. Kalau dia beli minuman itu urusan dia. Yang penting saya kasih duit. Kira-kira begitu. Jadi akhlak itu bermainnya begitu. Dia menjaga 2 arah. Kalau hukum, saya ini sudah bertobat. Jadi kalau hukum itu hanya berkaitan dengan diri dia, itu hukum kan? Tapi kalau moral, akhlak berkaitan dengan dia dan sosial, itu akhlak. Orang-orang bertakwa itu akhlaknya tinggi. Lanjut. Kira-kira begitu. Kita belajar lagi. Sudah. Kita disuruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.